Polresta Sorong Kota Ibtu Abdul Bayu Anan mengatakan wanita yang dibakar hidup-hidup bernama Wage Suti. Ia memperkirakan korban masih berusia antara 30 hingga 40 tahun. Abdul menyebut Wage Suti merupakan warga perantau di Sorong. Kemudian saudara, Ketua KKST atau Perkumpulan Warga Sulawesi Tenggara Kota Sorong, Latumpu, memastikan Wage Suti bukan bagian sindikat penculikan anak seperti yang dituduhkan oleh warga. Latumpu mengatakan Wage Suti adalah warganya yang mengalami gangguan jiwa atau ODGJ. Karena kondisinya tersebut, Wage Suti kerap berjalan sembarangan. Diketahui saudara, korban dibakar hidup-hidup oleh massa karena dituding menjadi pelaku penculikan anak-anak. Dua pelaku dalam kasus pembakaran wanita hidup-hidup di Kota Sorong ini sudah ditangkap oleh polisi, saudara, dan motifnya diduga karena tersulut berita bohong terkait penculikan anak-anak. Kemudian, saudara, sebelum dibakar massa, korban sempat dikeroyok dan dianiaya. Setelah insiden mengerikan tersebut, pemerintah Kota Sorong, Papua Barat Daya memberikan santunan 50 juta rupiah untuk pemulangan wanita yang meninggal dunia akibat dibakar hidup-hidup tersebut. Jenazah wanita bernama Wage Suti dipulangkan ke kampung halamannya menggunakan pesawat. Pejabat Wali Kota Sorong, George Yarangga, turut mengantar jenazah Wage Suti ke Bandara Domine Edward Osogde Sorong. Ia menyerahkan santunan sekaligus melepas jenazah untuk dipulangkan ke kampung halamannya di Sulawesi Tenggara. George Yarangga meminta masyarakat agar tidak mudah termakan isu yang kebenarannya masih belum pasti. Terlebih isu-isu yang beredar di media sosial karena peredarannya yang sangat cepat. Pemerintah juga berkoordinasi dengan pihak keamanan terkait dengan isu penculikan anak di wilayah Kota Sorong. Pihaknya juga mengimbau agar masyarakat tidak main hakim sendiri, serta menyerahkan semua kejahatan pada kepolisian agar diproses sesuai hukum yang berlaku. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.